Assalamualaikum. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, Wei Ziyou berteriak ngeri, Lu Ming memenggal dua prajurit kuat berturut-turut, yang membuatnya takut, dan dia melarikan diri dengan gila-gilaan. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang, ucap Lu Ming. Dengan senyum dingin di sudut mulut Lu Ming, dia bergerak dan mengejar Wei Ziyou. Lu Ming menggunakan langkah ular naga, langkah 5 kaki, sangat cepat, Wei Ziyou tidak bisa melarikan diri sama sekali. Setelah sekitar selusin napas, Lu Ming mengejar Wei Ziyou. Aku akan bertarung denganmu, ucap Wei Ziyou meraung, darahnya keluar, dan dia berbalik untuk membunuh Lu Ming. Dia tahu bahwa tidak peduli memohon belas kasihan atau mengancam, itu tidak berguna. Terlihat dari tembakan Lu Ming barusan bahwa dia menembak dengan ganas, tegas, dan dengan pikiran yang teguh. Bahkan murid-murid berbakat dari keluarga Duanmu akan membunuh mereka begitu mereka menginginkannya. Mereka hanya melanggar hukum, jadi mereka tidak akan takut sama sekali pada keluarga Wei mereka. Pedang panjang bertabrakan, dan keduanya bertarung bersama. Pada saat ini, waktu ledakan garis keturunan Lu Ming telah lama berlalu, tetapi Lu Ming masih benar-benar membuat Wei Ziyou kewalahan karena teknik pertarungan naga dan teknik pedang cahaya mengalir yang mencapai tingkat keempat. Ilmu pedang Wei Ziyou hanyalah tingkat keempat dari ilmu pedang tingkat rendah tingkat Huang. Pedang panjang berpotongan dan melawan lusinan gerakan berturut-turut. Ilmu pedang Lu Ming menjadi lebih cepat dan lebih cepat. Akhirnya, Lu Ming menusuk jantung Wei Ziyou dengan pedang. Dalam pertempuran langsung, Wei Ziyou dikalahkan, dan kekalahan berarti kematian. Kemudian, Lu Ming melihat ke satu arah, mencibir, dan mengejar ke sana. Saat ini, Wei Ziming berlari dengan putus asa, berharap dia bisa mundur 2 kali lagi. Bagaimana bisa begitu kuat? Bagaimana bisa begitu kuat? Semua master bela diri dibunuh olehnya, dan saudara laki-laki kedua mungkin bukan lawan. Aku harus lari dan membiarkan ayahku mengirim seorang master untuk membunuh Lu Ming ini, ucap Wei Ziming sedang berlari menggeram rendah. Saat ini, kamu masih ingin membunuhku. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di telinga Wei Ziming. Ah, Wei Ziming berteriak ketakutan. Memutar kepalanya, Lu Ming menatapnya dengan seringai. Embusan udara dingin mengalir dari tulang ekor Wei Ziming langsung ke Tian Linggai. Lu Ming, tolong selamatkan aku, ucap Wei Ziming tidak berani berlari lagi, dia segera berhenti, lalu berlutut dengan plop, dan memohon dengan keras. Ini membuat Lu Ming sedikit terkejut, Wei Ziming ini ternyata tulang lunak, sama sekali berbeda dari Wei Ziyou. Aku membunuh Wei Ziyou, apa menurutmu aku akan membiarkanmu pergi, ucap Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming, tidak, Brother Ming, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengatakan apa-apa tentang masalah hari ini, dan kamu membunuh Wei Ziyou, kamu membunuhnya dengan baik, dia lebih berbakat dariku, dan dia telah menekanku, aku hanya ingin dia mati, begitu dia mati, tidak ada yang akan bersaing denganku untuk posisi penguasa kota di kota Wei Huo, ucap Wei Ziming berteriak dengan air mata dan ingus mengalir di wajahnya, memohon. Tapi dia meraung di dalam hatinya, selama dia tidak mati hari ini, dia pasti akan kembali dari Lu Ming 10 kali 100 kali. Aku tidak akan membunuhmu, tapi tunggu balas dendammu, apa menurutmu aku akan sebodoh itu, ucap Lu Ming tersenyum tipis. Tidak, teriak Wei Ziming, mencoba bangkit dan melarikan diri, tetapi kilatan cahaya pedang melintas, dan kepala Wei Ziming terbang jauh. Sayangnya, satu lolos, ucap Lu Ming berbisik. Di keluarga Duanmu, hanya ada satu samurai kuno muda yang tersisa. Engah. Tiba-tiba, sosok Lu Ming berkedip, dan seteguk darah menyembur keluar. Serangan si ahli bela diri benar-benar tajam, ucap Lu Ming menghela nafas. Baru saja, dia meledak dengan darah dan menahan serangan Duanmu Fei dan yang lainnya. Meskipun 50% dari kekuatan serangannya telah dihilangkan, dan dia menahan sebagian serangan dengan perlindungan tubuh samurai Zhao, dia masih terluka. Tetapi cedera kecil ini sebanding dengan nyawa 3 ahli bela diri. Dalam hal kekuatan tempur, bahkan jika Lu Ming memiliki darah serangga pemakan roh, dia mungkin bukan lawan dari mereka bertiga. Baru saja, Lu Ming memanfaatkan keunikan darah serangga pemakan roh, membuat mereka lengah,
dan membunuh mereka dalam satu gerakan. Pemuda Duan Mufei dan Jinyi bahkan tidak menggunakan semburan darah. Menyeka darah dari sudut mulutnya, Lu Ming baru saja kembali ke medan perang, melahap darah Wei Ziyou, Duan Mufei, dan pemuda Di Jinyi. Kemudian dia pergi dari sini, menemukan tempat terpencil, dan mulai memurnikan esensi darah. Esensi darah dari 3 master seni bela diri sangat besar, bahkan jika hanya setengah dari energi yang diubah menjadi energi sejati, basis kultivasi Lu Ming telah melonjak jauh. Di saat yang sama, luka-lukanya juga pulih dengan cepat. Setelah memurnikan esensi darah dari 3 seniman bela diri, cakra merah muda lainnya muncul dari 2 cakra berdarah dari roh yang melahap darah serangga. Garis keturunan tingkat ketiga, garis keturunan Lu Ming dipromosikan lagi, mencapai garis keturunan tingkat ketiga. Pada saat yang sama, kultivasi Lu Ming telah mencapai puncak prajurit tingkat ke-9, dan dia hanya selangkah lagi untuk menembus ke tingkat seorang pejuang. Tapi itu hanya jejak yang menghalangi jalan Lu Ming ke depan. Lu Ming mengerutkan kening, dan berkata, peningkatannya terlalu cepat selama periode waktu ini, energi sejati bercampur, tidak cukup murni, dan fondasinya tidak stabil, pantas saja saya tidak bisa menerobos, ucap Lu Ming. Semakin banyak darah yang tertelan, kerugiannya juga terungkap lagi pula, bukan Lu Ming yang telah dikultivasi selangkah demi selangkah memiliki fondasi yang tidak stabil dan campuran ki. Jika tidak, dengan esensi darah dari 3 master di ranah seni bela diri, dimungkinkan untuk menerobos ke seni bela diri. Aku akan berhenti melahap esensi dan darah sekarang, dan perlu waktu untuk mengkonsolidasikan kultivasiku, ucap Lu Ming. Lu Ming percaya bahwa selama dia berkonsolidasi untuk jangka waktu tertentu, energi sejati akan menjadi murni dan terkondensasi lagi, dan dia akan dapat menerobos ke ranah seniman bela diri secara alami. Selanjutnya, Lu Ming pindah ke tempat lain, alih-alih terus berburu monster, dia berkonsentrasi untuk berlatih teknik pertarungan naga dan berlatih berbagai seni bela diri. Amalan ini 9 hari. Setelah 9 hari latihan yang melelahkan terus-menerus, energi sejati Lu Ming akhirnya tidak lagi tercampur, dan menjadi kental dan murni kembali, dengan dasar yang kokoh. Itu adalah hal yang biasa, dan tingkat kultivasi Lu Ming menembus dalam satu gerakan, mencapai tingkat seorang seniman bela diri. Lu Ming menebas dengan pedang, dan energi pedang hitam menebas dengan keras, memotong pohon besar yang setebal pinggang pria. Di ranah seorang seniman bela diri, energi sejati dapat dilepaskan, dan dapat membentuk energi pedang, cahaya pedang, geng tinju, dan lain-lain yang sangat kuat. Energi sebenarnya telah meningkat beberapa kali, sekarang jika aku melawan seniman bela diri seperti Wei Ziyou dan Duan Mufei, aku bisa membunuh mereka dengan satu gerakan, ucap Lu Ming. Mata Lu Ming sangat cerah. Coba langkah ular naga, ucap Lu Ming. Selama periode waktu ini, seni bela diri lainnya belum meningkat, tetapi langkah ular naga telah membuat terobosan lagi, mencapai seni bela diri tingkat ke-6, integrasi manusia dan seni bela diri, ini adalah yang tertinggi tingkat keterampilan bela diri. Energi sejati meledak, otot-otot bergetar, sosok Lu Ming melesat seperti angin, dan daun-daun yang berguguran di gunung didorong oleh tubuhnya, terbang dengan liar, dan sosoknya sudah berada 7 kaki jauhnya. Benar, Qizang, awalnya, 6 kaki dalam satu langkah untuk mencapai kesatuan manusia dan seni bela diri, tetapi karena tingkat kultivasinya menembus ke tingkat seorang seniman bela diri, ia mencapai 7 kaki dalam satu langkah. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat keterampilan bela diri yang sama secara alami. Masih ada 4 hari sebelum akhir penilaian, dan aku harus berusaha sebaik mungkin untuk menemukan pelat besi untuk mendapatkan poin, ucap Lu Ming. Sosok Lu Ming bergegas keluar dan menghilang ke dalam hutan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.